Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyami fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asfar wa tiryatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa ala rasulihin nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena berkat kudrat dan iradatnya lah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan salah satu ibadah wajib, masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah shaum Ramadan. Karena banyak mungkin di antara saudara kita, kerabat kita, atau keluarga kita yang mungkin pada kesempatan Ramadan yang berbahagia ini di tahun 1443 Hijriah, ada yang tidak bisa melaksanakan ibadah shaum dikarenakan sakit dan berbagai hal lainnya. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan bisa melaksanakan kewajiban ibadah shaum. Kemudian sekarang kita melaksanakan ibadah salat berjamaah Isya, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadirat alam baginda kita yang tercinta, Nabi akbar, Rasul A'zam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari zaman kemusyrikan menuju zaman ketauhidan, yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sidang salat berjamaah Isya dan tarawih yang saya muliakan, Ramadan adalah salah satu bulan yang paling kita nanti, yang paling kita rindukan. Yang bahkan ada riwayat, bahkan dalam salah satu riwayat, makhluk bumi dan makhluk langit menangis ketika datang bulan Ramadan dan ketika ditinggalkan bulan Ramadan.
bumi dan seisinya, laut dan seisinya, langit dan seisinya menangis ketika datang dan bulan Ramadan. Tapi bedanya ketika bulan Ramadan datang nangis haru, dan ketika Ramadan meninggalkan kita nangis sedih. Karena saking tidak maunya ditinggalkan dengan bulan yang sangat agung ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah yarmadzud dunub. Selain bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan, Ramadan juga adalah yarmadzud dunub, bulan penghancur dosa-dosa. Kenapa demikian? Karena ketika bulan Ramadan datang, Allah tutup pintu neraka dan Allah buka lebar pintu surga. Ibadah sunnah Allah ganti pahalanya dengan ibadah wajib. Kemudian ibadah wajib Allah beri pahala 2 kali lipat ibadah wajib. Ramadan dalam satu riwayat disebutkan ra-nya adalah rahmat, kemudian ma-nya adalah mimnya adalah maghfirah, dha-nya adalah di'fun, alifnya adalah aman, dan nun-nya adalah najah. Yang pertama rahmat. Ra-nya rahmat, kemudian mimnya maghfirah, ampunan. Kemudian dha-nya di'fun, berlipat-lipat. Kemudian alifnya aman dan nun-nya najah, selamat. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan dilipat gandakan amal, kemudian bulan aman, dan bulan najah, bulan selamat. Siapa orang yang masuk ke dalam, yang diberi kesempatan berada di bulan Ramadan ini, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang sholat isya berjamaah dan tarawih pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa materi yang mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat. Ruwiya fi masyru'iyyati shaumi. Ruwiya fi masyru'iyyati shaumi, diriwayatkan dan disyariatkannya puasa. Sebelum Allah memerintahkan ibadah puasa, terlebih dahulu Allah menciptakan 2 makhluk yang dinamakan akal dan nafsu. Yang pertama, Allah ciptakan satu makhluk yang namanya akal. Singkat cerita, Allah ciptakan makhluk yang namanya akal ini. Setelah Allah ciptakan, kemudian Allah bertanya kepada akal, ya aqlu, aqbil fa aqbala. Jadi Allah menyuruh kepada akal, berbaliklah kepadaku, atau menghadaplah kepadaku. Kemudian akal menghadap. Setelah itu, kemudian Allah berkata lagi kepada akal, ya aqlu, adbir fa adbara. Berbaliklah kepadaku, atau Allah menyuruh untuk membelakanginya, kemudian akal membelakanginya. Yang ketiga, Allah bertanya lagi kepada akal, ya aqlu, man anta wa man ana. Kemudian akal menjawab dengan lemah lembutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, anta rabbi wa ana 'abduka dha'if. Engkau adalah Tuhanku, sementara aku adalah makhluk atau hambamu yang sangat lemah. Kemudian Allah berkata lagi, wahai aqlu, tidakkah aku menciptakanmu sebagai makhluk yang paling mulia? Kemudian yang kedua, setelah Allah menciptakan akal, Allah menciptakan nafsu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang diberikan kepada akal. Setelah Allah ciptakan nafsu, wahai nafsu, aqbil fa aqbala, dengan pertanyaan yang sama.
Allah menyuruh kepada nafsu untuk menghadap kepada Allah. Lalu apa yang terjadi ketika Allah bertanya seperti itu atau berkata seperti itu kepada nafsu? Nafsu tidak menghiraukannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, wahai nafsu, adbir fa'adbara. Allah menyuruh kepada nafsu untuk membelakanginya. Masih sama, tidak ada jawaban atau hare-hare, sombong. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pertanyaan yang sama kepada nafsu seperti yang diberikan pertanyaan kepada akal. Wahai nafsu, man anta wa man ana. Kalau akal tadi menjawab ketika Allah bertanya kepada akal, wahai aqlu, ya aqlu, man anta wa man ana? Anta rabbi wa ana abduka dha'if. Engkau adalah Tuhanku sementara aku adalah makhlukmu yang lemah. Beda dengan nafsu. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana? Masih sombong dengan pertanyaan yang pertama dan kedua. Ana wa anta. Mencek bahasa Sunda mah urang-urang maneh-maneh gitu. Ya. Anta rabbi wa ana abduka. Anta man anta wa man ana? Ana wa anta. Sombong. Karena saking sombongnya nafsu, kemudian Allah menghukum nafsu fina di jahannam. Dihukum, dimasukkan ke dalam neraka jahim atau neraka jahannam selama 100 tahun. Saking sombongnya nafsu. Singkat cerita, setelah dihukum 100 tahun di atas sanatin, 100 tahun dihukum dalam neraka jahanam, kemudian Allah mengangkat kembali nafsu. Setelah diangkat, kemudian Allah memberikan pertanyaan yang sama kepada nafsu. Wahai nafsu, man anta wa man ana? Ini adalah pertanyaan yang kedua setelah nafsu dihukum selama 100 tahun di dalam neraka jahim. Kira-kira jawabannya apa? Setelah dihukum 100 tahun di neraka jahanam, diangkat kembali, kemudian diberikan pertanyaan yang sama. Masih sombong. Kal awwalu fajabathu kal awwalu, dengan jawaban yang pertama, ana wa anta. Masih sombong walaupun sudah dihukum selama 100 tahun. Kemudian Allah masukkan lagi si nafsu ke dalam neraka lafar atau jurang di antara neraka jahanam yang lebih parah lagi. Berapa tahun? Mi'ata sanatin. Sama, dihukum selama 100 tahun. Berarti si nafsu dihukum oleh Allah selama 200 tahun. Nah, setelah itu diangkat kembali setelah dihukum 100 tahun di neraka lafar. Kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, ya nafsu, man anta wa man ana? Kalau sekarang sedikit bager. Setelah dihukum 200 tahun kemudian menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Masih sombong. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku sementara aku adalah abdi. Ya, beda sekali jawaban nafsu dengan akal. Anta rabbi wa ana abduka. Karena masih sombongnya si nafsu, kemudian Allah memerintahkan kepada nafsu untuk melaksanakan puasa selama 30 hari. Nah, ini adalah salah satu riwayat, dalam salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa puasa itu dilaksanakan selama 30 hari. Selain kita bisa selain puasa itu menahan lapar dan dahaga saja, yaitu Allah memerintahkan untuk menjaga hawa nafsu. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, sama setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diperintahkan untuk melaksanakan melaksanakan puasa selama 30 hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat. Kemudian mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk menjalankan puasa Ramadan di tahun ini, dan di akhir mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang ketika keluar dari bulan puasa setelah Ramadan menjadi orang yang bersih, yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan puasa yang mabrur, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, qad faza al muttaqun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.